Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Baitul Maqfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para imam, para tuan guru, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kita semua selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita masih kita dilimpahkan kesehatan dan keafiatan. Diberikan kita hidayah, keimanan dan ketakwaan, termasuk juga umur, waktu, dan kesempatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini dapat kita maksimalkan dalam amal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kelak dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai majelis kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah surah yang mulia ini Allah merahmati Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang kita baca kitab beliau. Mudah-mudahan Allah merahmati para alim ulama, para habaib, para masyayikh, guru-guru kita, wabil khusus kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang telah meninggal dilapangkan kubur-kubur beliau, dijadikan taman-taman surga. Mudah-mudahan jamaah kita yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kemudahan, yang sempit rizkinya dilapangkan, diijabah doa-doa kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan hari ini yang mendapat musibah, baik banjir dan lain sebagainya, Allah berikan kesabaran dan Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, yang mana kita masih membahas tentang pembahasan tangga yang ketiga, yaitu aqabatil awaik. Nah, kita ulang sedikit. Seorang hamba yang ingin menuju surga Allah, beribadah kepada Allah, mau tidak mau melewati beberapa tangga. Pintu lah bahasanya.
Tangga yang pertama, kita harus belajar dan berilmu. Kalau sholat tadi harus tahu apa syarat sahnya, bagaimana sholat, apa rukunnya, apa yang membatalkan. Nah, ini yang pertama. Lalu kalau kita sudah sholat, kita naik ke tangga yang kedua, kita harus sering-sering bertaubat. Karena ternyata ketaatan kita selama ini banyak minusnya. Misalnya sholatnya kurang fokus, pikiran kemana-mana. Misalnya mikirakan motor yang mogok banjir misalnya. Nah misalnya. Atau mikirakan bagaimana besok. Atau mikirkan apa yang lain yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Sehingga kita perlu banyak-banyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Yang berikutnya, bahkan selama ini mungkin ketaatan kita ini berjalan lurus, beriringan dengan juga ketidaktaatan. Di satu sisi kita sholat, di sisi yang lain kita sering mengejek orang misalnya. Di satu sisi kita sedekah, di sisi lain mungkin kita berbuat curang. Di satu sisi mungkin kita puasa, di sisi lain mungkin kita terkadang mengambil yang bukan hak kita. Karena itu kita memang harus banyak-banyak bertaubat. Setelah kita sering bertobat, taat beribadah, kita naik ke tangga yang ketiga. Ternyata orang yang sering bertaubat nanti akan diuji. Nah, ujian yang pertama, kita akan mulai disibukkan dengan perkara kesibukan duniawi. Maka ulama memberikan solusi kita dengan zuhud. Ambil secukupnya, seperlunya. Biarpun kita mampu beli ayam 1 ekor, tapi perut paling mampunya makan 1/4 ekor maksimal sudah itu. Orang kaya, orang miskin makannya sepiring maksimal 2 piring. Walaupun mampu beli makanan 100 piring. Itulah batas maksimal kemampuan kita. Kalau makan sate 2 suap sampai 5 suap nyaman. Tapi suapan yang ke-10 sampai ke-20 hilang sudah nikmatnya. Ternyata nikmat Allah itu memang sesaat, yang abadi cuma ada di surga. Karena itu kita dianjurkan zuhud. Lalu yang kedua, yang akan mengganggu ketaatan amal ibadah kita adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kawan kita, atau istri kita, atau anak kita. Sehingga dalam Al-Quran ada disampaikan, hati-hati, sesungguhnya istri dan anak itu bisa menjadi fitnah. Fitnah di sini artinya ujian kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Nah, tapi jangan juga terlalu hati-hati sampai tidak diberi makan anak istri. Nah, ini salah kaprah. Artinya kalau kita perturutkan terus keinginan seseorang, seringkali berseberangan dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Nah, karena itulah ulama di sini memberikan solusi terhadap manusia ini, beruzlahlah, atau dalam makna yang pertama, menyendirilah kita. Nah, mengurangi interaksi, mengurangi bergabung dengan manusia. Karena sedikit banyak kawan-kawan kita inilah yang mewarnai pribadi kita. Sehingga ada ungkapan dalam hadis, jika ingin melihat seseorang,
agama seseorang, lihatlah siapa kawan-kawannya yang ada di sekelilingnya. Biasanya tidak jauh. Karena itulah kita lihat di alam nyata ini ayam berkawan dengan ayam. Kalau bebek berkawan dengan bebek. Kalau kambing berkawan dengan kambing. Kalau kambing berkawan dengan serigala itu pura-pura berarti. Nah, artinya biasanya kita tidak jauh dari siapa yang menjadi kawan kita. Nah, dalam beruzlah ini sudah kita bahas dalam beberapa kali pertemuan bagaimana ada beberapa tingkatan-tingkatan. Uzlah yang pertama, kita betul-betul memisahkan diri dari manusia, menyepi di gunung-gunung. Tetapi mungkin ini zaman sekarang sudah sangat sedikit dan jarang. Uzlah yang kedua, kita hidup bermasyarakat, namun lebih banyak kita menyendiri. Artinya kalau tidak penting, kita di rumah. Kalau tidak penting, kita di masjid. Kalau tidak terlalu penting, kita tetap berdiam saja. Yang kedua. Uzlah yang ketiga, yaitu kita betul-betul bergabung dengan masyarakat, dan susah kita untuk berpisah karena satu pekerjaan atau lain hal. Maka saat itu ulama mengajarkan kita menyelisihi sesuatu yang dilakukan masyarakat jika itu bertentangan dengan ridho Allah. Kawan kita ke klub malam, kita di kos saja. Kawan kita mabuk-mabukan, kita minum air putih saja, dan lain sebagainya. Nah, pada uzlah yang lebih dalam lagi, yang keempat, ini yang lebih dalam lagi, kita berusaha menyendiri dari keinginan buruk yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi ini cuma Allah, malaikat yang tahu. Kalau timbul keinginan yang tidak baik, kita berusaha kembali kepada Allah. Nah ini. Nah, tetapi para jamaah, pada uzlah yang kedua dan yang ketiga dan keempat ini, kalau kita hidup bermasyarakat, apalagi kita diperlukan oleh masyarakat, mungkin sebagai seorang dokter, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang tukang ledeng, kata jamaah kemarin. Sebagai seorang yang memang kita dicari-cari karena keahlian kita. Maka ulama berpesan, kalau seperti itu, maka janganlah lari dari masyarakat. Justru bantulah masyarakat. Nah ini. Tapi kita ambil uzlah yang kedua tadi. Kalau ada waktu kita pulang ke rumah, pulanglah. Atau yang ketiga, kalau memang orang yang sekeliling kita ini berbuat yang tidak diridhai Allah, maka selisihilah. Khalatun nas wa khalafuhum. Bercampurlah, tapi pisahkanlah diri ketika sesuatu yang tidak diridhai Allah. Nah, maka kepada masyarakat ini, jika masyarakat kita ini mungkin ada yang kurang baik, maka di sini Imam Al-Ghazali kemarin membahas dengan rinci, kalau bisa dicegah. Nah, kalau bisa dicegah, dinasehati, kalau bisa. Kalau tidak bisa, minimal kita doakan. Nah ini kita sampai pembahasan ini kemarin. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali, summa yaqumu bi jami'i huquqihim minaz ziyarat wal iyadat wa qada'il hajat allati turfa'u ilaihi ma amkanah. Jika kita memang seseorang yang dipilih oleh masyarakat, diperlukan masyarakat, nah, kalau bisa penuhilah hak-hak mereka. Artinya kewajiban kita, kemarin telah kita bahas. Apa kewajiban seseorang yang bertetangga? Nah, ada kita bahas, kita bacakan hadis-hadis. Kemudian
Kalau bisa silaturahmilah kepada mereka, ziarah. Tapi tentu kemarin kita bahas juga dengan niatan semata-mata karena Allah. Bukan karena mau minjam uang atau ada kepentingan. Nah, memang boleh kalau kita ada kepentingan, tapi jangan hanya sekedar itu. Lalu terakhir kemarin kita jelaskan termasuk kalau kawan masyarakat ini sakit, maka berkunjunglah kepada mereka. Nah ini yang terakhir kita bahas kemarin. Jadi ketika berkunjung maka setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu, ini kita mengulang sedikit, kalau mengunjungi orang sakit, hiffatul jalsati, jangan lawas-lawas. Ya, 5 menit, 10 menit cukup. Kalau sampai 2 jam itu kayak nonton bola berarti itu. 2 jam habis. Ya. Kecuali memang kawan kita ini minta temani. Kawanilah sebentar. Di sini jangan pulang dulu. Kata kita dalam hati jangan-jangan tanda-tanda ini. Nah misalnya. Yang kedua, qillati su'al an ahwalihi. Jangan terlalu banyak bertanya. Kemarin kita contohkan kawan kita kecelakaan, kita tanya siapa yang menabrak, kayak apa kejadiannya, berapa plat nomornya, apa warna mobil yang menabraknya. Nah, kayak apa bisa tertabrak, macam-macam. Tambah sakit kawan kita itu. Nah, dokter aja nanya di mana sakit Pak? Di sini. Oh iya. Nah, dokter aja sedikit nanya. Jadi jangan terlalu banyak nanya dulu. Nanti kalau sudah sehat boleh. Kecuali kawan kita itu menceritakan. Nah, yang ketiga izharur riqah, menampakkan kasih sayang. Termasuk jangan kita tertawa terbahak-bahak. Nah, jangan kita kalau bisa didoakan. Nah, mudah-mudahan pian cepat sembuh, istirahat aja, biasa sakit ini. Nah, yang keempat, ad-du'a lahu bil afiyah, didoakan. Nah, mudahan cepat sembuh Pak. Insyaallah ini penyakit biasa. Nanti paling sehari 2 hari sembuh. Jangan kita bandingkan tetangga kami sama persis sakitnya dengan pian ini Pak. 2 hari meninggal. Itu pucat sehari meninggal. Jadi jangan bawa berita buruk lah. Padahal kita tahu misalnya kata dokter, kawan pian ini sedikit aja lagi kesempatannya menurut hitungan medis. Tetap kita jangan menyampaikan. Jadi kita memberi optimis. Insya Allah sehat. Kan banyak juga Pak kejadian yang dikira dokter dalam hitungan medis 3 bulan meninggal, sudah 2 tahun masih sehat. Yang hitungannya sehat meninggal. Makanya kata orang Banjar itu memang umur ini, ajal ini tidak berbau. Memang tidak ketahuan. Kalau ada baunya kita bau mayit ini. Makanya tidak berbau ajal atau seseorang meninggal. Lalu yang kelima ghadul basar an auratil mawadi. Nah, kalau yang kita kunjung ini seorang lelaki, apalagi perempuan, hati-hati mungkin kita terlihat auratnya. Nah, sering itu kalau misalnya kecelakaan malah ibu-ibu misalnya pakai hijab, pakai baju panjang, melilit di ban. Nah, ya kan sering Pak di YouTube tidak melilit di ban. Ibunya jatuh, ketimpa motor, bajunya sobek. Nah, itu kan terbuka auratnya. Ini kalau kita ada di posisi di samping beliau, ibu-ibu ini segera tutupkan aurat beliau. Nah, tutup. Kalau kita punya jaket, tutupkan aja ke jaket. Nah, karena kasihan. Ini kalau misalnya kecelakaan. Termasuk di rumah sakit. Nah, kalau misalnya ini perempuan, bawa istri kita Pak. Nah, sehingga istri kita ini bisa memberi kode. Biar berjilbab dulu, biar merapikan bajunya dulu, sehingga kita tidak melihat.
Biar siap dulu bahasanya. Karena kalau terlihat tentu beliau malu. Yang sakit ini malu. Nah, makanya di rumah sakit itu kan dikasih tirai macam-macam biar ada privasi. Jadi hati-hati kita terlihat aurat kawan kita yang sakit ini. Termasuk laki-laki. Sidin misalnya bercelana pendek aja. Nah, kalau bisa kita tutupkan sarung kah dulu selimut. Wasadisuha annahu idza jalasa indahu fa arada alaihi ta'am aw syarab fala ya'kul wa la yashrab. Faqad rawiya faqad rawat ad-Dilami min hadis Abu Umamah in ada ahadakum maridan fala ya'kul indahu fa innahu hazzuhu min iyadati. Termasuk dari adab itu bila kita mengunjungi orang sakit, kita jangan makan. Jangan makan. Kecuali kenapa jangan makan? Bisa jadi yang sakit ini apa bahasanya itu? Teliur. Ya, apa bahasa Indonesia? Ya, yang sakit ini sebenarnya mau makan tapi lidahnya pahit, nah, Pak. Jadi kita nanti menyakiti perasaan beliau mungkin. Kalau bisa jangan makan kita. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dilami, kalau seseorang mengunjungi saudaranya yang sakit, janganlah makan di sisinya. Sesungguhnya dia sudah mendapat bagian. Kita itu kalau menziarahi dati orang sakit, sudah dapat bagian. Apa bagian? Pahala besar kita mendatangi orang yang sakit tadi. Itu lebih daripada makan. Nah, ini dalam hadis. Jadi kalau bisa kita jangan makan. Kasihan juga Sidin, makan. Dalam hati yang sakit ini, mau aja makan, tapi lidah ini pahit. Tangan ini mau bergerak infus, nah misalnya. Jadi kalau bisa kita mau kurang lebih. Nah ini adab kita mengunjungi orang sakit. Nah ini memang tidak ada, kalau dalam misalnya dunia tasawuf membahas hati, kenapa sampai kita membahas ke akhlak ini? Memang inti dari membahas hati itu hati yang baik, hati yang lapang, hati yang mampu menahan diri dari amarah akan tampak pada perbuatan. Nah sebenarnya itu, makanya tasawuf itu ada yang membahasakan sebagai ilmu akhlak. Kita berakhlak baik secara lahir dan elok secara batin. Makanya dalam pembahasan tasawuf itu dibahas bagaimana membaguskan hati, mengelokkan juga perbuatan. Nah ini adabnya. Kalau kita punya tetangga ini, kalau kita punya saudara ini, kalau ada yang sakit ini, kalau ada yang meninggal ini, nah itu diajarin. Karena penampakan dari hati, rahasia hati itu akan tampak dalam perbuatan. Jadi rahasia hati itu tampak dalam perbuatan. Sebagaimana rahasia orang tua itu tampak pada anaknya. Syirrun, rahasia seorang ayah itu akan terbuka pada anaknya. Jadi kita bisa melihat. Nah ini standar yang ditetapkan oleh ulama-ulama. Nah jadi selesai kita telah. Jadi bagaimana memenuhi hak orang, bagaimana berziarah silaturahmi, bagaimana mengunjungi bila sakit. Nah selesai kita. Mana ini? Sampai mana tadi membacanya? Sampai orang sakit. Oh ini. Bal yakifu fitorfihi. Nah, termasuk juga, ini kalau kita mendatangi orang sakit, Pak, kalau bisa kita izin sebelum masuk. Jadi jangan masuk langsung. Ini ada di sini di atas. Mana ini? Wa adabuhu indal istizan alla yuqabilal baba bi wuqufihi fa innahu rubbama yaqa'u basrahu inda fathihi
ala ma la yahillu lahun najru ilaihi. Jadi kalau kita misalnya mengunjungi orang sakit, ini adab Pak, dulu pernah membaca ulasan hadis ini. Ini kan anggap aja pintu gitu. Kalau kita mengetok pintu, jangan pas di depan pintu. Nah, tapi ke pinggir sini. Sehingga ketika dibuka, itu tidak langsung kelihatan. Jangan-jangan beliau belum siap. Nah, atau baju ini kancing satu masih terlepas, terpacul. Misalnya. Nah, jadi kita di sisi pintu itu. Jadi mengetok. Siapa? Saya Fulan bin Fulan. Saya Fulanah dari sini. Nah itu. Jadi ini diajarkan adabnya. Jadi kalau bisa jangan kita langsung. Karena jangan-jangan terbuka. Termasuk melihat dalam rumah orang. Dulu lupa di buku mana ulun baca. Jadi kita misalnya lewat rumah orang. Terbuka pintu rumah orang gitu. Bagusnya rumahnya di dalamnya. Tapi halamannya kok kotor misalnya. Nah, atau lihat dalamnya. Nah, misalnya. Nah, itu sama dengan mencuri. Mencuri pandang tapi. Mencuri pandang, Pak. Nah, jadi mencuri pandang kan. Kalau ke ibu-ibu kan dulu sebelum nikah mungkin mencuri pandang. Nah itu, jadi ini tambahan saja. Jadi jangan-jangan kita terlihat yang apa yang tidak boleh kita lihat. Jadi diketuk pelan-pelan. Ini tambah. Nah selesai kita. Lalu yang keempat, yang berikutnya, bila kita ini orang yang diperlukan masyarakat, tadi kayak dokter, pedagang, guru, macam-macam lah. Kita ini termasuk di sini. Wa qada'il hadatil lati turfa'u ilaihi ma'amkanah. Yaitu kita memenuhi apa yang diperlukan orang. Maksudnya kalau ada orang minta bantuan Pak. Tetapi di sini diingatkan ma'amkanah. Kalau mungkin kita memenuhinya. Jadi apa misalnya perlu bantuan apa. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin tidak masalah. Nah kalau mungkin. Sehingga Nabi dulu tidak pernah menolak. Ini saya ingat kami sebanyak membaca hadis. Tapi baru sedikit, banyak lagi yang belum dibaca. Nabi itu selalu memenuhi apa yang diminta. Nah Nabi itu. Sampai diminta surban dikasih. Jadi apa yang. Tapi ini berat. Sekali lagi. Kita mengikuti Nabi ini berat memenuhi. Ada kawan minta bantu ini. Nah si A nelpon bisakah berhutang 500. Mau tersebar ke si B bisakah ini 1 juta. Si C berapa Pak? 1,5 juta gitu. Maka kalau kita nih banyak membantu orang itu terkenal Pak. Pian minjam aja dengan si Fulan itu. 1 tahun enggak ditagih enggak apa-apa. 2 tahun enggak apa-apa. Coba aja Pak, coba aja. Ulun sudah mempraktekkan itu. Coba aja Pian. Nah memang kita diuji dengan itu. Diuji. Mungkin sekarang orang minta banyak bantuan minjam ini macam sebagainya. Karena itulah nanti pahala orang yang bersedekah dengan meminjamkan itu lebih tinggi pahala orang yang meminjamkan. Nah ini kita perlu belajar. Kalau hadisnya lupa, kok lebih tinggi Pak? Karena orang yang bersedekah itu memberi selesai. Kalau orang yang meminjam itu, para jamaah, dia menjaga harga dirinya tidak mau meminta. Dan kita membantu, disitulah pahalanya lebih besar. Jadi kalau kita meminjamkan, selama tidak dikembalikan, pahala. Tapi kalau kita mampu, nah ini. Nah, kalau tidak mampu jangan. Nah ini, kalau bisa Pak. Nah, kalau tidak bisa minimal keluarga kita, anak kita, istri kita, ibu kita, apa yang diperlukannya kita penuhi. Artinya kalau tidak bisa kita baik
secara luas minimal keluarga kita. Keluarga dekat kita, apa yang diperlukan misalnya. Atau minimal sepupu kita, apa yang diperlukan minimal. Nah, nah ini. Tapi sekali lagi tentu ini sebagai ujian ketaatan. Nah, wa taqdimu hal hajatil khassah al muta'alliqah bi nafsi walakinnal ma'al basa basyashah wa izharul farad wa qubulul minnah. Termasuk kita memenuhi hajat orang tadi itu dengan wajah yang ceria. Nah, artinya wajah yang baik dengan penuh senyum, wajah yang lapang. Nah, jangan juga kita bahasanya itu Pak dengan wajah yang marah-marah. Apa? Mau minjam ya? Ambil. Nah, misalnya. Jangan juga seperti itu. Karena itu ada dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatsba'u hadza. Kata-kata kita yang baik, mohon maaf, saya belum bisa membantu. Mungkin di lain waktu, mohon maaf. Itu lebih baik daripada kita pinjami orang, tapi dengan kata yang menyudutkan. Nih, paling sampean ini tidak bisa ganti. Nah, misalnya itu kan. Jadi kalau memang kita memang tidak Pak ditolak. Nah sekali lagi ini kan memenuhi hajat orang ini sebatas kemampuan kita. Nah memang ada dalam pembahasan akhlak namanya isar. Isar itu mendahulukan orang dari kita. Tetapi ini berat. Artinya kita perlu, orang lain perlu, orang lain kita dahulukan. Nah itu berat. Belum lagi berkelahi dengan istri. Sampean ini beras kita kosong dikasih ke orang misalnya. Nah itu. Tetapi itulah dalam agama ini. Jadi puncak kebaikan. Nah jadi kita memenuhi hajat orang. Jika sekali lagi. Jika kita mampu. Nah. Wala yutalibuhum bil mukafa'at. Wala yarju dzalika minhum. Nah sebaliknya. Nah ini dibalik sekarang. Sebaliknya kalau bisa kita jangan meminta dari mereka memenuhi hajat kita. Nah ini agama kembali. Artinya kalau orang minta ke kita usahakan penuhi kalau mampu. Tapi kalau kita perlu keperluan, kalau bisa jangan minta ke orang. Nah ini puncak ketinggian akhlak. Tapi memang ini perkara yang kalau memang kita harus menguatkan hati, bahasanya menguatkan keimanan. Jadi tidak meminta kepada kita. Fala yutalibul ihsan minhum kama saraha bil al-allamah ad-dasuki. Jadi jangan meminta kepada mereka kebaikan mereka untuk memenuhi hajat kita. Termasuk jangan kita berharap kepada mereka. Wah, sampean kan dulu saya pinjamin. Ayo sekarang harus bantu saya misalnya. Nah ini kalau bisa jangan. Kalau bisa. Tapi berharaplah kepada man khalaqahum. Kepada yang menciptakan mereka. Jadi kepada Allah. Jadi ada hadisnya, ulun lupa hadisnya Pak. Hadisnya bagus. Hadis yang menyuruh kita agar tidak menggantungkan kepada orang lain. Jadi jangan berharap kepada orang lain. Jadi kita ini bila berharap kepada atasan 5 tahun, 10 tahun kadang sudah diganti. Berharap pada jabatan juga akan silih berganti. Berharap kepada kekayaan kadang bisa habis. Berharap kepada teman, banyak teman kadang meninggalkan. Jadi kemana kita nih berharap? Berharap kepada Allah. Nah ini jadi kalau kita berharap pada Allah itu Allah pasti tidak mengecewakan. Bila kita berharap kepada manusia lebih sering mengecewakan. Nah yang sudah menikah aja kadang keluar kata-kata itu menyesal ulun menikah dengan pian misalnya. Padahal dulu janjinya lautan kan ku seberangi. Apalagi Pak? Lautan kan ku seberangi, mahakam kan ku
seberangi gitu lah. Padahal bila terjun ke mahakam langsung meninggal itu. Nah, artinya kadang kata-kata kita itu tidak bisa sesuai dengan apa yang terjadi setelah kata-kata itu keluar. Jadi kan sering juga Pak kita lihat orang mungkin dulu ternyata bercerai dulu ini. Nah, memang seperti itulah kehidupan. Karena itu jangan terlalu berharap kepada manusia. Nah, kalau ke istri Bang Pak, termasuk ke istri Pak. Nah, termasuk ke istri. Jadi kita berharap ya Allah, nah, jadikanlah kami orang yang solih dan solihah. Tapi kalau orang ini baik, dia pasti baik. Karena itulah dalam Al-Quran itu hubungan suami istri, kalau suami itu baik, walaupun istrinya itu bahasa sinetronnya itu Pak jahat, itu dia tidak akan berbuat zolim. Nah, karena ini istri aneh-aneh, ya sudah kita cerai saja, sudah selesai. Itu agama mengajarkan seperti itu. Fa in karihtumuhunna, walaupun kita benci. Nah, terhadap istri itu sudah selesai saja. Nah, ini. Jadi kita diajari dalam agama itu seperti itu. Jadi nah ini. Jadi jangan berharap kepada dari orang yang kita bantu tadi dia membantu kita. Nah, tapi berharaplah hanya kepada Allah. Wala yurihim min nafsihi istihasyan lidzalika. Jangan juga kita menampakkan kepada mereka kebuasan, kemarahan karena mereka tidak mau membantu kita tadi. Nah, tadi kita ingat bergantung kepada Allah. Wa yubasituhum bil bazli. Nah, in qadara wa yanqabdu anhum fil ahdi in uqtiya, termasuk kalau kita bisa memberi, berilah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mereka memberi, ambillah sedikit-dikitnya. Nah, ini dibalik. Nah, kalau bisa ambil sedikit. Nah, artinya sedikit kita mengambil, sedikit hutang budi kita ke orang. Sedikit ketergantungan kita ke seorang. Nah, jadi kita merdeka. Nah, jadi kalau tidak perlu kita ambil. Nah, ini ajaran in u'tiya. Kalau kita diberi. Jadi kalau bisa ditolak, kalau bisa ambillah sedikit saja. Nah, tapi orang tersinggung Pak nanti diambil. Misalnya tidak diambil. Nah, kalau itu ambil aja Pak. Nah, artinya dalam memenuhi hajat kita. Wa yatahammalu minhum adza. Nah, wa yuzhiru lahumul bisra. Jadi sabarlah dengan perilaku mereka. Nah, dan hadapilah mereka dengan senyuman. Artinya orang banyak nih kan Pak, kalau misalnya kita punya, misalnya jadi apalah yang paling bawah, misalnya kita jadi Pak Lurah, macam-macam masyarakat ini. Aneh-aneh lah gitu. Nah, selesai kita. Nah, artinya aneh-aneh, yang aneh-aneh itu hadapi saja dengan lapang dada. Nah, gitu. Tapi kalau ketemu mereka, nah berilah senyuman atau dengan wajah yang penuh dengan keramahan. Nah, sudah habis kita Pak nih. Kita tandai dulu. Nah, ini sedikit malah penjelasan tadi. Ini bagi orang yang Allah takdirkan harus melayani masyarakat. Nah, hidup bermasyarakat, jadi dokter, jadi guru ngaji, jadi ketua kampung, jadi pedagang di pasar. Nah, inilah kira-kira. Nah, jadi apa Pak? Jadi ketua takmir katanya. Itu lebih sabar lagi itu Pak. Karena yang salah, yang benar saja kadang disalahkan, yang salah disalah-salahkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan keberkahan. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.